Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kita perhatikan tadi ayat 8 ini Bapak Ibu dimulai dengan kata penghubung yaitu tetapi. Berarti sebelum ayat ini ada hal yang berlawanan dengan ayat 8 ini. Apakah itu Bapak Ibu? Jikalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 7, diberitakan di sana kejahatan manusia atas bumi ini sudah sangat merajalela. Kejahatan manusia yang semakin menjadi-jadi, kejahatan itu mewujud dalam kekerasan, mewujud dalam hal yang dibenci oleh Allah, dan kekerasan, kejahatan yang terjadi pada Kejadian 6 ini sudah pada puncaknya. Semua umat manusia telah melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, kekerasan, dan kejahatan di mata Tuhan. Lalu ayat 8 ini ditambahkan dengan kata penghubung tetapi. Ketika semua manusia telah melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa Nuh dari semua banyaknya umat manusia dalam Kejadian 6 ini, mengapa hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudariku, kasih karunia Tuhan atau kasih karunia ilahi mendapatkan Nuh. Jadi kasih karunia Allah itu yang datang kepada Nuh sehingga membuat Nuh berbeda dari orang-orang sezamannya. Jadi bukan karena perkenanan Nuh, tetapi kasih karunia ilahi, kasih karunia Allah yang mendapatkan Nuh sehingga dia menjadi tampil berbeda dengan orang-orang sezamannya. Prakarsa ilahi untuk menunjukkan kasih karunia kepada Nuh disebutkan sebelum iman dan kebenaran Nuh. Jikalau kita baca nanti Bapak Ibu di ayat 9, prakarsa ilahi menunjukkan kasih karunia kepada Nuh disebutkan iman dan kebenaran Nuh. Jadi sebelum disebutkan tentang iman dan kebenaran Nuh, kasih karunia Tuhanlah yang mendapatkan Nuh itu sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa yang membuat Nuh menjadi taat? Apa yang membuat Nuh mau tunduk kepada perintah Tuhan? Apa yang membuat Nuh mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Itu semua karena kasih karunia dan prakarsa ilahi Allah kepada Nuh yang mendapatkan Nuh. Sehingga Nuh menerimanya dan dia mau mendapatkan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan supaya setiap manusia yang berdosa itu Bapak Ibu tidak hancur begitu saja dan seluruh makhluk di bumi yang diciptakan oleh Tuhan tidak hancur begitu saja, tetapi Nuh atau kepada Nuh secara khusus diberikan Tuhan kasih karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, sesungguhnya apa yang telah memisahkan kita daripada kasih Allah, yang membuat kita terpisah dari kasih Allah dan membuat kita terpisah dari Allah adalah keberdosaan kita. Tetapi kasih Allah lah yang mendapatkan kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita semua orang manusia di dunia ini adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak,
Harusnya kita kena hukuman, tetapi kasih karunia Tuhan yang mendapatkan kita, menjumpai kita, bahkan Tuhan Allah turun. Allah lah yang datang, yang benar-benar menyelamatkan kita di dalam anaknya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Allah yang tinggal di kerajaannya, tetapi dia harus mengambil rupa manusia. Sama seperti tadi itu ketika manusia telah berdosa, tetapi kasih karunia Allah mendapatkan Nuh. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu di zaman sekarang ini. Dosa sudah semakin banyak dan kehidupan kita sudah semakin banyak hal yang dapat membuat Allah tidak berkenan dalam setiap perilaku dan tingkah kita. Tetapi Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia datang dan solidar dengan kita Bapak Ibu. Lalu ketika hal yang membuat kasih karunia Tuhan itu yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, selayaknya lah kita Bapak Ibu bersyukur, mengucap terima kasih, karena Allah lah yang memprakarsai keselamatan kita. Allah lah yang memprakarsai kehidupan, keselamatan kekal kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, jikalau kita membuka Efesus 2 ayat 8 Bapak Ibu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi jikalau kita saat ini berada saat ini, itu semua adalah pemberian Allah. Jadi jikalau saat ini Tuhan berkenan kepada kita, itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi perkenanan Allah. Lalu ketika Allah telah memperkenankan kita Bapak Ibu hidup di dunia ini, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah andalkan Dia. Jangan lagi melakukan dan mengulang-ulangi dosa. Jangan lagi melukai hati Tuhan. Jangan lagi hidup berkompromi dengan dosa, dengan segala hawa nafsunya. Biarlah hati kita tetap terjaga untuk menjadi milik Kristus Bapak Ibu. Jadi saat ini kita katakan Bapak Ibu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita katakan kata ganti daripada Nuh itu dengan nama kita. Tetapi saya, atau katakan saya, tetapi saya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi saya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itulah yang memampukan, itulah yang menguatkan kita. Kasih karunia Tuhan itulah yang menguatkan dan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Bersyukurlah, teruslah mengucap syukur dalam hidup ini, sebab kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau Tuhan memperkenankan kami dengan kasih karunia-Mu. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur dengan segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin dan ajarilah kami Tuhan untuk dapat tetap kuat, tetap dapat setia, tetap hidup di dalam prakarsa cinta-Mu terhadap kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami senantiasa berkenan atas karena semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat negara ini. Terima kasih buat pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan buat pemimpin gereja-Mu. Engkau kiranya terus memberkati Opuye Porus. Engkau kiranya memberkati para kadep dan juga para hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta, guru huria, bivelfro, diakones, evangelis, dan para sintua. Engkau mampukan kami bersinergi Tuhan, bersehati untuk dapat melakukan pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami dengan kasih karunia-Mu melakukan kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.